Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, ya kita akan membahas tentang just-in-time inventory. Ya, tentang just-in-time inventory ini yang perlu diketahui adalah secara sederhananya itu adalah konsep bagaimana kita bisa memanage atau mengatur ya antara barang yang dipesan itu sesuai dengan barang yang dibutuhkan. Ya. Jadi sistem ini adalah sistem yang menyelaraskan antara barang yang dipesan itu sama seperti barang yang dibutuhkan, sehingga nantinya tidak ada persediaan. Jadi seperti yang penjelasan di minggu kemarin itu adalah zero ya, zero inventory. Jadi tidak ada persediaan ya. Jadi kalau penjelasannya ya, artinya persediaan supply atau permintaan atau penawaran ya, dan komponen itu dia menjadi suatu sistem antara kedatangan ya adalah sesuai dengan kebutuhan barang. Jadi kalau misalnya dalam manufaktur itu juga harus bisa kita pahami bahwa tidak ada persediaan barang barang setengah jadi atau barang mentah karena memang kita memproduksi itu sesuai dengan apa yang telah dipesan. Jadi kalau misalnya kita membutuhkan 10 barang bahan mentah untuk dijadikan 5 barang jadi, maka kita harus tahu berapa waktunya yang harus untuk masa pemesanannya itu. Ya. Kemudian selanjutnya itu ya, ini ditujukan adalah ya untuk apa? Tentunya ini ditujukan untuk pertama adalah harus tahu tentang keinginan dari customer atau konsumen ya. Kapan konsumen itu ingin, nanti waktunya kapan ya. Tanpa adanya persediaan. Jadi without waste, tidak ada persediaan. Dalam pengertian di sini tidak ada persediaan ya. Kemudian adanya improvement yang terus-menerus ya. Nah, di sini apa yang dimaksud dengan apa tujuan ya? Apa yang tujuan dari just in time itu? Yang pertama adalah untuk memerangi waste atau sampah ya, atau kemudian ada biaya-biaya yang tentunya timbul kalau misalnya ada penyimpanan. Dan selanjutnya ya menyelaraskan produksi ya, streamline produksi, line produksi untuk mengurangi penyimpanan. Nah, ini. Yang berikutnya adalah untuk menjelaskan ataupun menjawab permasalahan yang menyebabkan adanya hambatan atau bottleneck ya, adanya hambatan bottleneck ya yang menyebabkan karena macam-macam variability atau macam-macam persediaan atau adanya persediaan. Tujuannya adalah untuk adanya sistem yang berimbang. Jadi artinya tidak ada namanya karena tidak adanya barang-barang persediaan, maka tentunya apa yang kita pesan itu sesuai dengan yang kita butuhkan. Gitu. Kemudian mengeliminasi atau menghilangkan disrupsi. Disrupsi di sini ya tentunya kepada tadi adanya biaya-biaya yang muncul akibat adanya penyimpanan. Kemudian membuat sistem menjadi lebih fleksibel. Nah, itu. Jadi kita tahu kapan waktu untuk pemesanan, kemudian nantinya datangnya kapan, kemudian dibutuhkannya kapan, digunakan untuk kapan. Kemudian mengurangi atau menghilangkan adanya biaya-biaya yang tidak perlu muncul. Nah, contohnya adalah akibat daripada adanya penyimpanan atau inventory tadi. Nah, bagaimana GIT ini tujuannya ini? Kalau dijelaskan dalam bentuk suatu bangunan, ya tujuan yang utama itu adalah untuk adanya keseimbangan. Jadi tidak ada namanya biaya penyimpanan atau stok penyimpanan di sini. Kemudian yang pertama tujuannya, yang selanjutnya tujuannya adalah untuk menghilangkan disruption, kemudian membuat sesuatu itu sistem menjadi lebih fleksibel, kemudian artinya menghilangkan adanya biaya-biaya timbul atau ekses yang timbul karena adanya penyimpanan.
Nah, di sini tentunya yang perlu dilakukan adalah membuat suatu desain produk atau produk desain. Desain produknya itu bagaimana kita bisa mendesain suatu produk atau desain produknya dalam segi dalam segi artinya membuat suatu produk sehingga nantinya dalam suatu sistemnya kita tidak memerlukan lagi adanya inventory ataupun persediaan. Kemudian desain prosesnya, terus prosesnya bagaimana supaya nantinya kita bisa nge-match antara waktu kebutuhan barangnya dengan barang yang akan datang sehingga nantinya tidak ada muncul namanya persediaan di sini. Kemudian adanya personel, jadi kita mempersiapkan orang-orangnya supaya bisa mengikuti sistem yang telah dilakukan. Kemudian selanjutnya adalah membuat suatu perencanaan untuk produksi. Nah, proses produksinya bagaimana? Sehingga tidak ada lagi ataupun tidak misalnya dalam prosesnya itu tidak mengenal lagi adanya persediaan barang. Nah, ini yang perlu kita perhatikan di sana. Nah, ini ya model daripada GID ini ditemukan atau artinya berasal dari Soichiro Toyoda, yang mana dia adalah presiden daripada Toyota, yang menyatakan bahwa dengan adanya minimal daripada peralatan, kemudian parts space, ataupun katakanlah barang-barang yang untuk memproduksi tadi mobil tadi, itu dia kemudian meminimal daripada pekerjaan, jadi waktu pekerja. Kan di sini kalau misalnya ada penyimpanan, nanti tentunya kan tentunya ada pekerja yang ditempatkan untuk mengurusi inventory atau persediaan. Kemudian ada lagi waktunya yang dibutuhkan untuk mengurusi persediaan tadi. Nah, ini tentunya akan menambah nilai daripada suatu produk. Ataupun kalau misalnya karena biayanya terkurangnya itu banyak dan waktunya yang terkurangnya banyak, tentunya akan menambah produk itu memiliki nilai lebih, artinya bisa efisiensinya bisa lebih. Nah, jika dalam suatu produk itu efisiensinya lebih, maka tentunya kalau misalnya dijual di pasar, maka daya saingnya akan lebih tinggi. Nah, ini pola dampak-dampak yang begitu terasa dalam suatu proses produksi. Nah, demikian juga kalau misalnya kita dalam proses untuk dia mendistribusikan barang dan sebagainya. Nah, model-model ini perlu dicontohkan. Nah, kalau sekarang ya sudah menjadi suatu hal yang biasa. Seperti misalnya kita menggunakan sistem online. Sistem online kita tidak perlu melakukan suatu persediaan. Nah, kita juga bisa memberi barang apabila ada permintaan daripada konsumen. Nah, ini pemikirannya. Apa artinya kemudian hal-hal yang tidak efisien itu muncul ya, sumber-sumbernya adalah overproduction atau produksi yang lebih. Kemudian adanya waktu tunggu produksi dan sebagainya ya. Waktu tunggu untuk dia mendistribusikan dan sebagainya. Kemudian adanya tidak perlunya biaya transportasi yang muncul. Nah, ini akan menjadi terkurangi atau bahkan hilang. Kemudian ada namanya penyimpanan. Nah, biaya penyimpanan tidak muncul, sewa gudang tidak muncul. Nah, ini akan terkurangi semua. Kemudian artinya kita memiliki metode yang efisien atau metode kerja yang efisien ya. Kemudian selanjutnya kita memiliki proses yang efisien juga karena tidak perlu penyimpanan. Kemudian ada namanya motion unnecessary motion, atau katakanlah ada hal-hal langkah-langkah yang tidak diperlukan atau proses-proses yang tidak diperlukan, ini akan menjadi bisa tidak muncul, maka akan lebih efisien ya. Kemudian ada dampak daripada produk itu sendiri. Ya, ada produk yang jelas produk akan lebih bersaing, kemudian harga lebih murah dan sebagainya. Nah, ini salah satu contoh di gambar bagaimana adanya operasi yang tidak efisien di sini ya. Di sini kita lihat bagaimana orang hanya melihat mesin itu berjalan, bagaimana orang itu hanya menunggu artinya proses untuk pengepakan, bagaimana orang itu hanya menghitung daripada penyimpanan. Nah, ini adalah proses-proses yang hilang kalau misalnya kita menggunakan sistem just in time inventory.
Nah, kemudian yang berikutnya, bisa katakanlah tidak timbul overproduction atau overproduksi ya. Kemudian tidak timbul adanya perpindahan barang yang terlalu jauh. Nah, itu kan. Kemudian tidak perlu adanya biaya simpan ya. Di sini ada biaya gudang dan sebagainya, yang mana biaya itu juga relatif tinggi kalau misalnya kita munculkan biaya itu sendiri, sehingga bisa terbebankan kepada HPP suatu barang. Kemudian tidak perlu adanya pembuangan waktu untuk dibutuhkannya alat-alat untuk produksi ya. Kemudian adanya mesin yang rusak ataupun adanya barang-barang yang perlu diperbaiki lagi atau kerusakan barang-barang inventory ini tidak muncul kalau misalnya dalam sistem just time inventory atau JIT. Nah, di sini ya, kemudian kalau misalnya kita ambil contoh pada produksi Hewlett Packard ya, salah satu produsen komputer yang ternama, ini kita bisa melihat bahwa dengan menerapkan GIT ini bisa mengurangi yang pertama adanya waktu setup time sebesar 20% ya. Scrap atau kemudian artinya menyeleksi barang-barang yang tidak sesuai dengan kualitas produk itu bisa 30%. Kemudian penyimpanan barang ya, persediaan barang itu sampai 30%. Kemudian ruang itu bisa mengurangi sampai 40%. Kemudian ketepatan waktu bisa mengurangi sampai 50%. Kemudian penyimpanan barang mentah itu bisa sampai 50%. Dan yang paling besar adalah bisa mengurangi proses penyimpanan. Nah, proses penyimpanan ini dia bisa meliputi mulai daripada barang itu sudah selesai diproduksi sampai kemudian proses barang itu disimpan, yaitu melalui produksi, melalui gudang, kemudian dijual lagi, nanti ada proses biaya penyimpanan lagi, sebelum menunggu nanti sampai ke tangan konsumen, ini sampai terkurangi sampai 82%. Maka kesimpulannya dengan menggunakan just in time inventory, maka itu akan bisa lebih mengurangi biaya lebih besar dibandingkan kita mempunyai atau menggunakan metode inventory atau penyimpanan. Nah, di sini ada namanya filosofi dari Kaizen ya. Bagaimana GIT ini bisa membuat suatu improvement atau secara menerus berkelanjutan membuat suatu hal-hal penemuan yang baru ya. Kemudian bisa mengurangi jumlah karyawan. Kemudian bisa mengontrol tentang kualitas suatu produk atau mengurangi problem daripada kualitas suatu produk ya. Kemudian bisa menganalisis problem-problem terhadap produk ataupun penyimpanan ya. Nah, ini beberapa hal dari Kaizen philosophy ya. Bisa mengurangi hal-hal yang tidak perlu ya, waste in the enemy ya. Kemudian semua orang itu bisa terlibat ya di sini karena kita berupaya untuk menganalisa bagaimana barang itu tidak muncul adanya penyimpanan atau inventory atau persediaan ya. Kemudian bisa lebih murah untuk penerapan strategi produksi. Nah, itu. Dan kemudian dapat diterapkan di mana saja. Itu karena tidak perlu atau biaya sewa dan sebagainya. Kita memiliki tempat yang kecil pun bisa karena tidak perlu sewa tempat atau tempat untuk penyimpanan. Ini beberapa hal yang bisa dijelaskan. Monggo nanti bisa dilanjut di forum Spada untuk bisa dijawab soal-soalnya, ataupun nantinya bisa kita lanjut diskusi di WA Group. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.